penjaringan calon gubernur PDIP, saya ke Mas Sandi Uno dulu. Mas Sandi, Anda juga merupakan kader dari Gerindra, kemudian ikut penjaringan dari Cagup PDIP, kemudian juga ikut ke penjaringan di beberapa partai lain begitu. Sebenarnya strategi apa yang Anda mainkan di sini? Terima kasih Mbak Andini. Jadi kami berkomunikasi politik tentunya sesuai dengan posisi Gerindra sendiri yang tidak mungkin mencalonkan secara sendiri. Jadi hasil diskusi kita dengan pimpinan Partai Gerindra memberikan mandat untuk memulai komunikasi politik dengan berbagai partai yang membuka proses penjaringan dan penyaringan. Dan kebetulan komunikasi politik tersebut membawa undangan dari PDI Perjuangan maupun dari partai-partai lain untuk mengikuti prosesnya. Mas Hanta, kalau Anda lihat bagaimana banyak sekali yang dinilai nanti baik itu dari hasil survei, kemudian juga ada proses penjaringan, plus juga ada hak prerogatif itu tadi. Apakah nanti ini akan benar-benar menghasilkan sesuatu pemilihan yang akhirnya benar-benar diusung secara demokratis karena memang banyak pilihannya, atau memang masih keterlibatan dari ketua umum yang juga menjadi pertimbangan? Ya, pertama saya mengapresiasi ya alur proses yang dilakukan oleh PD Perjuangan, katakanlah penjaringannya itu assessment seterusnya oke, itu positif. Tetapi menurut saya partai politik, apalagi PD Perjuangan nanti sebagai penentu karena tanpa koalisi bisa mengusung, itu akan menggunakan logika kalkulasi politik realistis. Itu berangkat dari kemampuan partai mendeteksi siapa calon yang memiliki potensi menang paling besar, katakanlah menyiapkan lawan petahana sekarang ini. Saya menghitung kata survei yang diucapkan oleh Pak Mas Bambang DH tadi ada beberapa kali, kalau tidak salah lebih dari 5 kali, ada 7 kali. Poin itu penting. Jadi siapapun nama yang masuk dalam penjaringan DPD Perjuangan, hal yang paling penting menurut saya, kalau realistis, dia mampu mengantarkan dirinya memiliki angka elektabilitas atau tingkat keterpilihan yang tinggi. Kalau tinggi, menurut saya, itu akan menjadi pertimbangan yang penting bagi PD Perjuangan. Kita ingat ketika menunggu teka-teki calon presiden di PD Perjuangan pada saat yang lalu, menjelang 2014, 2017 pada saat itu juga sama. Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai pemilik hak prerogatif seperti Mas Bambang katakan tadi, ketua umum, bisa saja mencalonkan. Tetapi mengapa kemudian ada rasionalitas, realistis kalkulasi yang dilakukan PD Perjuangan? Karena elektabilitas Pak Joko Widodo pada saat itu. Karena itu untuk konteks DKI, PDI Perjuangan tidak mungkin mencalonkan figur-figur yang tidak memiliki peluang menang. Artinya lebih baik mendukung Pak Ahok kalau gitu, kalau kemudian tidak mampu mengalahkan peluang untuk mengalahkan Pak Basuki Cahayapurnama. Dan ini pertaruhan bagi PDI Perjuangan pemenang di pilkada pileg pemilu legislatif di Jakarta, karena Jakarta kan tidak barometer, dia secara bukan kuantitas tapi kualitas, bukan sekadar APBD-nya berapa, tapi ini gengsi politik. Ini juga soal pra-pilpres. Karena sebelumnya Gubernur DKI itu menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan kalkulasi itu tidak mungkin tidak dilakukan serius oleh PDI Perjuangan. Kata kunci yang mungkin saya baca dugaan saya dengan segala macam parameter, indikator yang dibuat itu positif, bagus. Tetapi ujungnya menurut saya adalah kalkulasi realistis soal angka keterpilihan elektabilitas. Itu diukur dari survei yang kredibel dan terukur. PDIP hari ini menggelar uji kepatutan dan kelayakan bakal calon gubernur DKI Jakarta. Dari 34 pendaftar, hanya 26 yang ikut dalam tahapan penjaringan. PDIP serius mencari calon gubernur DKI Jakarta untuk menantang Ahok. Sebanyak 26 nama pada hari ini mengikuti tahap penjaringan meski sebelumnya ada 34 nama yang terkumpul. Sejumlah nama tenar seperti Yusril Iza Mahendra, Sandiaga Uno hingga Abraham Lunggana ikut dalam tahapan seleksi. Meski demikian, PDIP hingga saat ini belum memastikan nama yang lolos dalam penjaringan. Pasalnya, meski tahapan penjaringan sudah dilakukan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang akan memutuskan siapa yang akan diusung oleh PDIP. Nantinya nama tersebut akan otomatis diusung dalam Pilgub DKI Jakarta. Saya ajak Anda bergabung bersama dengan pengamat politik Fahri Ali melalui sambungan telepon untuk membahas lebih lanjut. Selamat pagi, Bang Ali. Selamat pagi. Ya, Bang Ali, langsung saja saya ingin menanyakan mengenai saat ini PDIP tengah melaksanakan fit and proper test. Anda melihatnya seperti apa untuk proses sejauh ini, terutama untuk bisa menggodok calon-calon unggulan yang berasal dari non-partai? Ya, itu merupakan pemandangan yang menarik. Ya. Karena
Ini untuk pertama kalinya sebuah partai berusaha menjaring tokoh-tokoh dari luar partai lain. Gitu. Jadi apakah itu serius atau tidak serius, tidak terlalu penting. Tapi itu menunjukkan bahwa PDIP itu masih kekurangan orang untuk maju dan calonkan di DKI. Gitu. Artinya bahwa calon PDIP yang sebelumnya itu disebut ya dari wakil gubernur sekarang ini itu masih dianggap belum terlalu cukup. Baik Bang Fahri. Lalu berarti Anda menilai kalau sejauh ini PDIP belum memiliki satu sosok yang kuat yang bisa dikatakan mampu untuk menandingi dari petahana Basuki Cahayapurnama? Iya, itu artinya mereka serius gitu melihat tokoh Ahok sekarang ini gitu. Jadi bagaimanapun mereka ya kasarnya harus belanja gitu. Belanja tokoh dan sekaligus itu bagian dari sebuah kampanye bagi tokoh-tokoh yang maju sekarang ini gitu. Baik, Bang Fahri, kalau Anda melihat pun saat ini untuk proses penjaringan pun bisa dikatakan saat ini memang tengah berlangsung ya, artinya proses dari internal saat ini sudah masuk. Namun dari sisi internal pun di sini juga sesuai dengan persetujuan dari ketua umum partai. Nah artinya jika ada calon yang sudah dikatakan lolos dari fit and proper test begitu, namun belum ada persetujuan dari ketua partai, apakah ini bisa dikatakan prosesnya justru malah akan sia-sia? Kalau penjaringan seperti ini yang dilakukan aktif dari sepengetahuan Mbak Mega, tidak mungkin mereka melaksanakan ini tanpa pengetahuan Mbak Mega, bahwa kata putusnya sama Mbak Mega betul gitu. Memang banyak spekulasi, misalnya bahwa Mbak Mega lebih senang kepada orang Surabaya daripada yang tersedia sekarang ini, karena keakraban di antara keduanya gitu. Nah, tetapi apapun juga yang ini dilaksanakan secara resmi oleh partai, maka ya sudah pastilah Mbak Mega tahu gitu. Baik Bang Fahri, kalau kita lihat saat ini pun sudah ada sejumlah tokoh yang sudah masuk dalam penjaringan, katakanlah seperti Yusril Issa Mahendra, kemudian ada Sandiaga Uno, Hasnaini, dan juga beberapa tokoh lainnya. Bagaimana Anda melihat peluang dari mereka ini juga untuk bisa maju sebagai perwakilan dari PDIP? Sebenarnya kalau PDIP mau memilih mereka, mereka senang sekali. Gitu. Jadi misalnya seperti Yusril, ya, Sandiaga, lalu saya lihat juga ada Lulung gitu ya, pasti senang sekali gitu. Ini yang saya katakan praktek politik baru gitu. Kalau bukan dikatakan inovasi, bahwa belanja tokoh-tokoh ya oleh salah satu partai politik itu menarik karena sekaligus menunjukkan bahwa Ahok itu begitu diperhitungkan gitu. Baik, terima kasih atas perbincangannya, Fahri Ali, pengamat politik. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi. Pemprov DKI Jakarta memutuskan menghapus sistem 3-in-1 yang berlaku di Jalan Sudirman Tamrin. Sistem ganjil genap disiapkan untuk mengganti sistem 3-in-1. Keputusan dihapusnya sistem 3-in-1 di Jalan Sudirman Tamrin diambil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama setelah melakukan pertemuan dengan Dirlantas Polda Metro Jaya bersama dengan Dinas Perhubungan. Untuk mengatasi kemacetan pasca penghapusan 3-in-1, Dinas Perhubungan DKI akan melakukan rekayasa jalan dan pengalihan arus lalu lintas. Disub DKI juga bekerjasama dengan Dinas Bina Marga untuk melakukan sterilisasi jalan dan mengajak masyarakat beralih ke angkutan umum. Menurut Gubernur Basuki Cahayapurnama, sistem ganjil genap akan diterapkan untuk mengganti sistem 3-in-1. Saat ini Pemprov DKI masih menunggu hasil kajian Dirlantas Polda Metro Jaya yang akan menggelar fokus group discussion tentang sistem ganjil genap. Teruskan, kita pasti menghapus 3-in-1. Sudah resmi berarti ya Pak? 3-in-1 pasti kita akan hapus,
Cuma lagi dikaji kan memang kemacetan bertambah. Dia akan membentuk sebuah forum grup diskusi untuk mendiskusikan apakah bisa jalankan ganjil genap. Itu aja. Ya. Berarti ada solusinya? Jadi udah nggak ada kemungkinan jalan malam 3-in-1. Kemungkinan ada yang Pokoknya 3-in-1 udah pasti nggak ada. Tinggal apakah akan menunggu langsung IRP atau akan ganjil genap.